6 sasaran keselamatan pasien. Sasaran keselamatan pasien merupakan syarat untuk diterapkan di semua rumah sakit yang diakreditasi oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit. Penyusun sasaran ini mengacu kepada 9 Life Saving Patient Safety Solution dari WHO tahun 2007. Adapun tujuan sasaran keselamatan pasien adalah mendorong perbaikan spesifik dalam keselamatan pasien. Berikut ini adalah 6 sasaran keselamatan pasien. Yang pertama, mengidentifikasi pasien dengan tepat. Maksud dan tujuan untuk identifikasi pasien sebagai individu yang akan menerima pelayanan atau pengobatan, dan kesesuaian pelayanan atau pengobatan terhadap individu tersebut. Kesalahan identifikasi pasien bisa terjadi pada pasien dalam keadaan terbius atau tersadasi, pasien yang mengalami disorientasi, bertukar tempat tidur, kamar, atau lokasi. Elemen penilaian sasaran 1, pasien diidentifikasi melalui gelang identitas yang berisikan nama, tempat tanggal lahir, atau nomor rekam medik. Pasien yang dirawat diidentifikasi dengan warna gelang yang ditentukan, ketentuan biru untuk laki-laki, merah muda untuk perempuan, merah untuk pasien yang mengalami alergi, dan kuning untuk pasien dengan resiko jatuh. Sasaran kedua, meningkatkan komunikasi yang efektif. Maksud dan tujuan, komunikasi efektif yang tepat waktu, akurat, lengkap, jelas, dan yang dipahami oleh pasien akan mengurangi kesalahan dan menghasilkan peningkatan keselamatan pasien. Komunikasi itu sendiri dapat diperoleh dengan lisan, elektronik, ataupun dengan tertulis. Elemen penilaian pada sasaran 2. Yang pertama yaitu melakukan kegiatan read back pada saat menerima permintaan secara lisan atau menerima instruksi lewat telepon. Yang kedua, pasang stiker sign here sebagai pengingat dokter harus tanda tangan. 3. Menggunakan metode komunikasi SBAR saat melaporkan keadaan pasien kritis. Melaksanakan serah terima pasien antara shift atau handoff dan melaksanakan serah terima pasien antar ruangan. In addition, apa itu SBAR? Jadi, komunikasi SBAR yang merupakan singkatan dari Situation, Background, Assessment, Recommendation adalah suatu standar sistem komunikasi antar tenaga kesehatan guna mengkomunikasikan hal-hal mengenai pengelolaan pasien. Dan poin-poinnya itu ada prosedurnya loh teman-teman, mari kita lihat berikut ini. Nah, untuk S-nya yaitu situation, contoh kalimat itu seperti selamat pagi, selamat malam, saya dari ruangan apa, hendak melaporkan pasien Tuan, Nyonya, atau Ananda, saat ini kondisinya pasien seperti apa gitu. B-nya itu background, mengenai latar belakang pasien yaitu riwayat penyakit sekarang atau RPS, alasan pasien dirawat inap bila dirawat inap. A-nya itu assessment, berisikan penilaian kondisi pasien menurut pelapor bila ada, dengan kata-kata menurut saya kondisi pasien sudah membaik, seperti itu. Untuk yang terakhir, R-nya itu recommendation, yang berisikan rekomendasi untuk pasien menurut pelapor bila ada, dengan kata-kata apa yang perlu dilakukan, mohon dokter segera datang. Sasaran ketiga, peningkatan keamanan obat yang membutuhkan perhatian. Maksud dan tujuan, obat-obat yang perlu diwaspadai atau high alert medication adalah obat yang sering menyebabkan terjadinya kesalahan atau bahkan kesalahan serius yang disebut sentinel event, seperti obat-obat look like, sound alike, atau LASA. Elemen standar penilaian sasaran 3. Yang pertama yaitu melakukan sosialisasi dan mewaspadai obat LASA atau Norum, nama obat rupa mirip. 2. Menerapkan kegiatan double check dan countersign setiap distribusi obat dan pemberian obat pada masing-masing instansi pelayanan. Yang ketiga, menerapkan agar obat yang tergolong high alert berada di tempat yang aman dan diperlakukan dengan perlakuan yang khusus. Terakhir, yaitu menjalankan prinsip 8 benar dalam pelaksanaan pendelegasian obat
yaitu benar instruksi medikasi, pasien, obat, masa berlaku obat, dosis, waktu, cara, dan dokumentasi. Selanjutnya sasaran 4, mengurangi resiko salah lokasi, salah pasien, dan tindakan operasi. Kesalahan ini yaitu akibat dari komunikasi yang tidak efektif, tidak melibatkan pasien di dalam penandaan lokasi atau site marking. Elemen penilaian sasaran 4, memberi surgical site marking yang tepat dengan cara yang jelas, dimengerti dan melibatkan pasien, dalam hal ini informed consent. Tim operasi yang lengkap menerapkan dan mencatat prosedur sebelum insisi atau timeout tepat sebelum dimulainya suatu tindakan pembedahan. Sasaran 5, mengurangi resiko infeksi. Maksud dan tujuan, infeksi biasanya dijumpai dalam semua bentuk pelayanan kesehatan, termasuk infeksi saluran kemih, infeksi pada aliran darah, dan pneumonia atau disebut juga ventilasi mekanis. Pusat dari eliminasi infeksi maupun infeksi-infeksi lain adalah cuci tangan yang tepat. Elemen sasaran pada pelayanan 5. Yang pertama, rumah sakit mengadaptasi pedoman 5 moment hand hygiene yang digunakan dalam tatanan kesehatan untuk pelayanan ke pasien. 2. Menggunakan hand lock di ruang perawatan dan melakukan pelatihan cuci tangan yang efektif. 3. Memberikan tanggal dan menggunakan spidol atau tinta yang jelas setiap melakukan prosedur invasif. Sasaran ke-6, pengurangan resiko pasien jatuh. Jumlah kasus jatuh cukup bermakna sebagai penyebab cedera bagi pasien rawat inap. Evaluasi bisa termasuk riwayat jatuh, obat, dan telah terhadap konsumsi alkohol, gaya jalan dan keseimbangan, serta alat bantu berjalan yang digunakan oleh pasien. Program tersebut harus diterapkan di rumah sakit. Elemen penilaian sasaran ke-6. Yang pertama, melakukan pengkajian risiko jatuh pada pasien yang dirawat di rumah sakit. 2. Melakukan tindakan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko jatuh. Memberikan tanggal dengan menggunakan spidol atau tinta yang jelas setiap melakukan prosedur invasif.